Konnichiwa. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi. Oke. Teman-teman yang lainnya sudah diinformasikan? Sudah, Pak. Kemarin juga udah dibahas di grup tadi malam. Just can't let you go. Cek. Kita aktifkan dulu video call-nya. Bisa kita mulai, teman-teman. Kita tolong diaktifkan untuk Bisa, Pak, video bentar call. dulu, bentar. Oke. Ya, minta tolong teman-teman sekalian diaktifkan untuk video conference-nya. Perkuliahan hari ini kita akan mulai ya. Setelah saya cek juga kemarin ternyata di PDB ini ada satu mata kuliah yang bolong ya. Jadi mesti harus ada pengganti nih. Kalau bisa penggantinya di depan ya, sesuai dengan jadwal minggu besok. Penggantinya nanti kita sesuaikan untuk jamnya ya. Jadi kita fleksibel aja biar kita bisa sama-sama untuk sesuaikan jamnya. Oke. Suara saya didengar dengan jelas kan, teman-teman? Bisa terdengar dengan jelas? Oke. Kalau misalnya kurang jelas ataupun tidak terdengar, bisa tolong segera dikabari ya. Baik, Pak. Oke, kita buka saja. Sebelum kita awali aktivitas perkuliahan hari ini, alangkah lebih baik kita memanjatkan doa kepada Sang Maha Pencipta agar senantiasa selalu mendapatkan ridhonya. Dan juga apa yang kita lakukan dalam bentuk aktivitas apapun dalam pembelajaran hari ini menjadi nilai yang berkah, terutama bagi kita semua yang melakukannya ya. Oke, izinkan saya untuk membuka kelas hari ini dan juga memimpin doa hari ini menggunakan tata cara agama Muslim. Jika teman-teman ada yang di luar agama Muslim atau sama Muslim, bisa mengikuti cara ibadah yang dianjurkan setiap agamanya. Oke, berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai model data nih, teman-teman. Jadi model data nih. Jadi kita bahas model datanya dulu nih ya. Nah, oke.
Jadi untuk model data hari ini itu berguna ya dalam merancang struktur database. Jadi kemarin kita sudah sempat nih membahas mengenai model data relasional ya. Nah, jadi di dalam perancangan juga itu kita harus memperhatikan yang namanya model data dalam suatu perancangan basis data, teman-teman. Nah, jadi ada suatu buah analogi dalam gambar yang menceritakan lebih baik memiliki 100 fungsi untuk beroperasi daripada struktur data, maksudnya daripada memiliki 10 fungsi tapi beroperasi di 10 struktur yang berbeda. Jadi di sini sudah bisa terlihat yang dimana seseorang lebih menyarankan menggunakan atau lebih banyak menggunakan fungsi yang beroperasi dalam satu struktur data daripada 10 fungsi tapi berjalan masing-masing. Jadi tidak ada terkoneksi ya. Berarti di situ sudah ada clue yang dimana model data ini kita akan mempelajari mengenai koneksi antar tabel ya. Nah, untuk pembahasan kali ini ada 10 pembahasan yang akan kita bahas, yang diantaranya pertama model data sendiri. Sebagai konsep fundamentalnya, kita akan bawakan pendahuluannya secara sederhana. Kemudian ada entity dan entity sets ya, di situ ada entity dan juga himpunan entity maksudnya. Kemudian ada atribut juga sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, tapi kita panggil lagi di sini karena akan menjadi satu kesatuan. Kemudian ada relasi dan juga himpunan relasi. Selanjutnya ada kardinalitas ataupun derajat kardinal ya, derajat relasi. Tahap pembuatan hierarki. Kemudian ada varian entitas ya. Varian entitas, kemudian ada varian relasi juga pasti di dalamnya, kemudian ada spesialisasi dan generalisasi. Kemudian terakhir ada agregasi. Jadi ada 10 topik pembahasan yang akan kita bahas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti perkuliahan hari ini baik dan hikmat. Nah, kemudian kita masuk ke model data ya, pembahasan pertama yang dimana model data dalam SBD ya. Nah, jadi SBD itu bisa disingkat ya dari sistem basis data ya. Jadi model data dalam sistem basis data. Kemudian model data itu apa sih? Model data itu merupakan ya kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan suatu bentuk data tentunya, ataupun hubungan antar data dan juga semantik ya. Semantik itu berarti makna ya, bermakna dalam batasan suatu data. Sudah kita jelaskan model data itu apa. Kemudian model data itu bisa menunjukkan suatu makna ya dari keterhubungan dengan adanya data lain ya, bisa terhubungan antar data, misalkan disebutkan model ya, model data logik. Kemudian model data biasa digunakan untuk dalam perancangan basis data ataupun dalam analisis perancangan database ya, juga sering diterapkan. Atau misalkan model data juga bisa digunakan dalam suatu bentuk perancangan yang disebabkan karena adanya kelangkaan data atau fakta yang dimiliki. Jadi model data ini biasanya digunakan dalam suatu hal kondisi-kondisi tertentu. Karena teman-teman sedang ingin melakukan perancangan suatu data, tapi karena melihat teman-teman fakta di lapangan sangat sedemikian rumit dan kompleks, ataupun kelengkapan dari sebuah data dalam informasi itu ada yang sangat kurang atau berlimpah gitu, teman-teman akan sangat bingung untuk menentukan informasi itu ketika dirancang menjadi bentuk sebuah basis data ya. Nah, dalam melakukan perancangan pasti teman-teman harus melakukan tahap perancangannya ya. Nah, sebelum melakukan tahap perancangan, alangkah lebih baiknya teman-teman harus mengetahui dulu ya model data apa yang baik akan dalam proses perancangan basis data. Nah, menurut Henry ya ada dua kelompok model data ya. Yang pertama model data berbasis objek ya, atau object based logical models. Kemudian ada model data berbasis record ya. Jadi ada dua kelompok yang disebutkan oleh si Henry. Kemudian secara umumnya itu model data kita jelaskan kembali paparkan, yang dimana model data itu ada kelompok object based ya. Kalau menurut Henry kan 2, tapi secara umum ada 3 yang banyak menjelaskan di berbagai referensi.
Itu ada object based model, ada record based model, dan ada physical based model. Yang dimana di dalam object based model itu ada kurang lebih 4 ya, ada kurang lebih 4 yang termasuk dalam object based, yang dimana model ketergantungan entitas atau IR model yang hari ini kita bahas ya, IR model. Kemudian ada model berorientasi objek ya, itu masuknya nanti di PPO ya biasanya. Kemudian ada model semantik ya, atau makna dari modelnya. Kemudian ada model data fungsional ya, kemarin juga sudah kita bahas. Kemudian ada record based model, yaitu ada model rasional, juga udah kita bahas model datanya ya. Ada model hierarki dan juga ada model jaringan ya, di pertemuan sebelumnya kita bahas. Kemudian ada physical based yang dimana ada 2 ya, unifying model dan juga frame model. Nah, dari sekian banyak representasi model yang kita sebutkan tadi, jadi model data itu yang akan kita bahas secara rinci dan mendalam pada pertemuan hari ini, itu di bagian IR model ya, berarti model ketergantungan entitas ya. Kita fokus di situ karena kenapa? Karena sifatnya yang paling populer, yang umum, juga sering banyak digunakan dalam perancangan basis data. Jadi IR model ini umum ya teman-teman, umum dalam dilakukan di berbagai aktivitas perancangan basis data. Jadi kita mesti ngikutin dulu ya, jangan yang aneh-aneh, kita ngikutin yang umum dulu aja, supaya ketika kita mengembangkan ke object oriented misalnya, jadi kita sudah mampu memiliki gambaran gitu ya. Nah, kemudian ini dalam suatu dunia nyata ya, jadi banyaknya ketidakaturannya ya, banyaknya ketidakaturan dan juga banyaknya informasi ya, yang bisa dijadikan sebagai bahan data ya, yang tentunya menyebabkan hal ini sulitnya untuk melakukan suatu proses analisis. Nah, dari kesulitan itu, maka kita harus membutuhkan suatu data model ya, dari data model yang mana tujuannya untuk mudah dalam mengimplementasikan sebuah informasi ke dalam bentuk model data yang digunakan tentunya model data logik ya, salah satunya yaitu IR model. Nah, kemudian jadi di dalam dunia nyata ya, ataupun real world ini, itu sangat banyak sekali informasi yang bisa dijadikan sebagai data teman-teman. Banyak ya, mulai dari seluruh aktivitas dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, itu banyak aktivitas yang dilakukan oleh kita selaku ya dalam mengakses suatu bentuk informasi apapun ya. Itu semua merupakan bentuk data teman-teman. Nah, jadi dari ketidakaturannya itu maka sulit ya tentunya dalam mengimplementasikan suatu bentuk rancangan data. Maka diperlukan yaitu model datanya. Nah, untuk bisa mengimplementasikan hal itu dipermudahlah dengan menggunakan IR model. Seperti itu. Nah, IR model ini itu bisa dibantu agar kita lebih mudah untuk memahami perancangan ya, bisa dibantu dengan konseptualnya menggunakan ERD, itu entity relationship diagram ya. Jadi berupa diagram entity yang dimana kita bisa memahami dan juga bisa merancang lebih baik. Kemudian dari model yang dijelaskan hubungan dalam satu basis data berdasarkan persepsi ya, bahwa dunia nyata itu terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai relasi antar objeknya. Jadi dia akan saling ketergantungan ataupun saling keterkaitan. Kemudian ada 3 komponen ya pembentuk IR model, yaitu yang pertama ada entitasnya sendiri, kedua ada relasi, dan yang ketiga ada atribut ya. Jadi di 3 komponen ini itu merupakan satu kesatuan ya dalam pembuatan IR model. Nah, kita akan lihat ya bentuk simbol yang digunakan dalam IR model seperti ini ya. Jadi bentuk simbolnya ada strong entity, yaitu merupakan entity kuat, kemudian ada entity lemah ya, bahkan garis double, kemudian ada associated entity, kemudian ada identifikasi relationship-nya atau relasinya juga ada. Untuk garis panjang itu link, kemudian untuk lingkaran elips itu merupakan atribut. Kalau double itu merupakan multivarian atribut. Kalau misalkan dia lemah gitu, gambarnya tidak nyata, itu divide ya.
Nah, kita lihat contoh nih, contoh yang sudah jadi ya, contoh yang sudah jadi secara garis kecil ya dalam bentuk IR model. Ya, IRD jatuhnya. Jadi di situ ada dosen dan juga ada mata kuliah yang dimana kedua entitas itu membentuk suatu relasi ya, membentuk suatu relasi atau penghubung ya, atau penghubung suatu aktivitas itu mengajar. Jadi itu dari dua entitas dosen dan juga mata kuliah ya, itu membentuk suatu relasi yang dimana relasinya itu muncul kata mengajar. Nah, di situ ada huruf 1 dan N. Nah, 1 itu biasanya dianalogikan sebagai one dan N itu bisa disebutkan sebagai many ya. Jadi one to many ya. Itu masuknya dalam derajat kardinalitas nantinya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan entity dan entity sets ya. Yang dimana entity itu merupakan individu yang mewakili dari sesuatu yang nyata atau eksistensinya dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Misalnya seperti kita manusia, tempat ya, tempat, kemudian objek apa yang kita lihat, terus kejadian yang di mana dan kapan, kemudian konsep. Nah, itu merupakan bentuk dari entitas. Nah, biasanya berhubungan dengan baris dalam suatu model ya, kalau untuk entitas. Nah, kalau untuk himpunan entity yaitu merupakan sekelompok entitas yang sejenis ya, yang sejenis dalam lingkup yang sama. Itu membentuk suatu himpunan ya, atau entity set. Simbol entitasnya biasa ya, kotak persegi panjang. Kemudian tipe entitas sendiri itu ada 3, yang dimana ada entitas kuat ya, ada entitas lemah dan entitas asosiatif ya, yang dimana entitas kuat itu entitas yang mandiri, keberadaannya dia tidak tergantung dengan entitas yang lain, dia sendiri. Kalau entitas lemah itu dia bergantung terhadap entitas yang lain. Jadi kalau yang lain, kalau misalkan yang lain nggak ada, maka yang lemah pun tidak ada gitu ya. Jadi kemudian untuk entitas asosiatif, yang dimana terbentuk dari suatu relasi, bisa terjadi jika relasi yang merekatkan dua entitas bersifat banyak ke banyak atau many to many. Selanjutnya ada biasanya berasal dari suatu relasi, di mana relasi itu memiliki makna bagi si penggunanya. Contoh nih, contoh sederhana dari himpunan entitas ya, seperti contohnya entitas pelanggan. Di dalamnya pasti ada nama pelanggannya ya, ada Budi, Herman dan sebagainya. Kemudian di entitas mobil, pasti di dalamnya ada data mobilnya ya, merek mobil tentunya, seperti mobil Suzuki, Toyota, Avanza dan sebagainya. Kemudian di entitas mahasiswa pasti ada nama si mahasiswanya ya, objeknya tersebut yaitu Ali, Budi dan juga Iman. Ini merupakan contoh dari himpunan entitas ya, yang dimana himpunan itu semuanya nih ya teman-teman, himpunan itu semuanya nih, lingkaran ini himpunan, ini lingkaran ini himpunan entitas. Kemudian di sini setiap entitas nih, setiap baris ya. Yang tadi kan ada clue-nya, berhubungan dalam setiap baris, ini entitas ya, ini entitas. Kemudian atribut entitasnya ini nih, ini semua atribut nih. Nah, yang di atas ini judul lah ya, judul tabel itu atribut disebut. Tabel itu atribut. Nah, kemudian kita akan lihat ya, kita akan masuk dulu ke dalam bagian atributnya nih teman. Jadi gini, setiap entitas itu pasti akan memiliki atribut, yang dimana atribut itu untuk mendeskripsikan suatu karakter dari si properti tadi ya. Jadi gini, dalam penentuan suatu atribut ya, yang relevan bagi sebuah entitas merupakan unsur yang sangat penting. Ini ya, merupakan unsur sangat penting di mana dalam pembentukan model data, penentuan sebuah atribut umumnya memang dilihat berdasarkan fakta nyata, yaitu fakta nyata. Kita lihat dulu fakta nyata ya, berarti dari dunia nyata ya, real world. Fakta nyata yang ada, tetapi tidak seperti itu harus dilakukan secara mutlak, teman-teman. Kelak misalnya di kemudian hari ya, di kemudian hari itu ingin mempertimbangkan suatu pemrosesan data ataupun pengolahan data ke yang lebih advance ya, atau merupakan teknik-teknik khusus, maka tentunya teman-teman juga harus bisa melakukan normalisasi yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi normalisasi itu tujuannya untuk pertimbangan-pertimbangan ya, pertimbangan-pertimbangan apakah ini layak digunakan apa tidak.
dari fakta nyatanya, ya, agar tujuannya ya seperti yang sudah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya, normalisasi tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan data yang efektif ya ataupun yang efisien, terus tingkat pemrosesannya pun juga cepat ya. Jadi tujuannya ke sana. Jadi ketika teman-teman akan merancang, pertama teman-teman pun juga jelas ya melihat dulu dalam menentukan atribut ya fakta nyatanya, kemudian teman-teman harus mempertimbangkan apakah rancangan ini nanti di kemudian hari akan ada pengolahan yang khusus misalkan. Jika ada, berarti teman-teman harus melakukan juga teknik normalisasi untuk mendapatkan kualitas data yang baik. Ya. Nah, kemudian atribut itu merupakan karakteristik dari sebuah entitas ya, biasanya berhubungan dengan field dalam sebuah tabel. Nah, field tadi sudah kita lihat kan. Nah, ini field sebelumnya. Nah, field itu ya. Di dalam alamat misalnya ya, di dalam alamat itu ada field Jalan Merdeka, Jalan Gajah Mada, itu isinya ya, isi setiap field atau entitas itu merupakan dari isi field ya. Penentuan atribut bagi suatu entitas didasarkan pada relevansinya terhadap entitas tersebut. Simpelnya yaitu L-script ya, lingkaran L-script. Kemudian ada 7 jenis atribut yang dapat dilihat kembali pada pertemuan sebelumnya ya, di dalam pertemuan 5 atau materi. Di situ disebutkan juga ada beberapa jenis ya, ada 7 jenis atribut ya. Nah, di dalam pembuatan IR model itu sangat penting untuk memperhatikan atribut dalam suatu entitas, karena dengan begitu kita dapat menentukan atau mengetahui ini ya, mana yang atribut sebagai primary key dan juga mana yang bukan menjadi key atau bisa menjadi sebagai atribut deskriptif. Jadi ketika kita pembuatan IR model pun juga kita harus memperhatikan ya entitas mana yang akan kita jadikan sebagai primary key ya, karena itu sebagai kunci ya, kunci untuk dilakukan nanti pemrosesan data ya. Nah, kita ulas ya atribut key. Atribut key itu merupakan sejumlah atribut yang mengidentifikasi record atau baris dalam sebuah relasi ya secara unik ya. Ada beberapa ya, ada 6 di sini disebutkan atribut key, ada super key, kandidat key, primary key, alternate key, dan juga variant key. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi super key itu merupakan salah satu atribut yang membedakan satu entitas lainnya dengan himpunan entitas ya. Kandidat key itu merupakan kumpulan atribut ya minimal yang dapat membedakan entitas satu dengan entitas lainnya dalam himpunan entitasnya tersebut. Ya, udah kita bahas cara pemilihan kandidat key-nya. Kemudian alternatif key-nya itu kandidat yang tidak dijadikan primary key. Nah, misalnya di dalam tabel ini ya, itu kalau misalkan kita memilih NIM sebagai primary key, maka kandidat key itu nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir itu merupakan bentuk dari kandidat key ya. Kemudian opposite key ya, itu key yang terdiri dari 2 atribut atau lebih ya. Tersebut berisi sendiri tidak menjadi entitas record, tapi dirangkaikan menjadi satu kesatuan yang akan dapat mengidentifikasi secara unik. Selanjutnya adalah ada foreign key yang dimana sifatnya dia adalah non atribut ya pada sebuah relasi yang juga menjadi key. Atribut di relasi lainnya, foreign key biasanya digunakan sebagai penghubung antara record dan juga kedua relasi tersebut, kolom ataupun gabungan dari beberapa kolom, yang merupakan primary key pada relasi tabel lain, berguna untuk menghubungkan antara dependence ya atau sisi many dan juga parent relation ya, jadi sisi one. Jadi ada fungsi ya di mana untuk menghubungkan, tetapi dia sifatnya itu diambil ya dari satu kolom atau dari gabungan beberapa kolom ya sifatnya. Kemudian kita lihat contohnya ya, seperti misalkan S di situ ya, S1, S2, S3, nama dan juga kode. Nah, super key-nya itu ketiga atributnya ya. Ketiga atributnya. Kemudian kandidat key-nya ada 2 karena dalam satu tabel itu yang uniknya 2. Kemudian dipilihlah
dijatuhkan pilihan kepada primary key-nya itu S ya, berarti pendidikan maksudnya. Kemudian ada alternatif key-nya yaitu nama ya. Setelah primary key alternatifnya namanya, kemudian varigen key-nya kode. Nah, contoh kedua kita lihat pada nomor KTP, nomor SIM dan juga alamat, nama dan alamat. Nah, per key-nya itu banyak ya. Jadi seluruh isi ya. Kalau misalnya kita lihat tabel ini kan cuma ada 3 ya. 3 atribut. Nah, ini tuh semua ini menjadi super key ya. Semua ini teh. Nah, jadi si di dalam 1 2 3 4 di dalam 4 atribut ini merupakan contoh dari super key ya. Jadi ini merupakan contoh dari super key dari 4 atribut ini. Nah, kemudian kandidat key-nya dipilih nih ya, yang paling unik ya. Paling unik, tapi di dalam satu himpunan ada 2 ya, nomor KTP dan nomor SIM. Kemudian, nah akhirnya jatuhlah pilihan untuk memilih menjadi primary key-nya, bisa jadi nomor KTP ataupun tergantung kebutuhan ya, kita ingin menggunakan yang mana. Kita akan masuk lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu relasi dan juga himpunan relasi. Nah, jadi gini teman-teman. Relasi itu merupakan hubungan ya. Hubungan antara suatu himpunan entitas dengan himpunan entitas lainnya. Nah, simbol relasi itu seperti ini ya. Kemudian contoh dari relasi yaitu seperti mahasiswa dan NIM. Jadi misalkan contoh di tabel sebelumnya, mahasiswanya namanya Ali Akbar dan juga NIM-nya 98001. Jadi intinya apa? Jadi karena ini merupakan bentuk relasi, maka kalau misalnya si Akbar ini tidak menjadi mahasiswa, maka NIM-nya tidak akan keluar. Begitu pula sebaliknya, ya. Adanya keluar NIM, maka juga harus adanya suatu objek manusianya. Kalau dalam hal ini sistem perkuliahan gitu ya. Nah, juga seperti mata kuliah dan kode mata kuliah. Nah, itu saling berhubungan. Seperti ada mata kuliah dan juga mesti harus ada kodenya ya. Jadi tidak mungkin kita selalu mengakses nama mata kuliahnya, pasti cukup mengakses kode mata kuliahnya yang bisa kita jadikan sebagai primary key dalam tabel mata kuliah ya, misalnya gitu. Nah, kita lihat contohnya ya, misalnya di situ ada relasi ya, jadi saling relasi itu dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Di mana kita bisa lihat nih ya keterangannya. Jadi Andi itu mempelajari mata kuliah internet 1, kemudian Rudi ya dia mempelajari mata kuliah internet 1 dan network 1. Itu merupakan relasi. Sehingga jika dimodelkan dalam bentuk IRD berubah nih jadi begini. Ya, kalau ini kan awalnya tadi masih berupa tabel ya, ya, tabel kasar. Kemudian dirubah menjadi bentuk IRD dan gimana? Muncullah ya bentuknya 2 entitas seperti nama dan NIM, kemudian mata kuliahnya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah dan SKS. Lalu dari hasil kedua entitas itu menjadilah suatu bentuk relasi yang dimana mempelajari relasinya. Ya, jadi misalnya seorang mahasiswa gitu ya, dia bisa mempelajari 1 atau 2 atau bahkan lebih dari banyak mata kuliah kan. Atau bisa jadi ya itu tidak atau memilih 1 dari sekian banyak mata kuliah karena misal dia sedang cuti atau karena itu merupakan mata kuliah pilihan. Kita masuk ke kardinalitas ya ataupun derajat relasi gitu. Jadi gini teman-teman, jadi pada contoh sebelumnya kan kita melihat entitas itu ada himpunan mahasiswa ya yang berrelasi 1 ya, tadi kan poinnya 1. Dan banyak entitas juga bahkan tidak satupun himpunan mata kuliah itu simbolnya N ya. Nah, jadi itu kita masuk dalam macam-macam kardinalitasnya ya. Jadi ada one to one, kemudian ada one to many dan juga ada many to many, banyak ke banyak. Yang dimana biasanya banyak ke banyak itu pasti akan membutuhkan tabel bantu biasanya. Ini tergantung dengan kondisi ya. Lanjutnya, jadi secara
definisinya ya. Jadi relasi itu menunjukkan jumlah maksimum entitas ya yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Ini kardinalitas one to one ya. Jadi tadi ya kita bisa lihat misalkan si Ali dia hanya bisa satu ya. Cuma bisa satu antara dua himpunan, dia cuma bisa mengakses entitasnya satu-satu. Nggak bisa banyak ya. Jadi hanya cukup satu yang bisa dibatasi gitu ya. Ini contoh one to one dalam bentuk IRD ya. One to one dalam bentuk IRD. Kita lihat dosen dan program studi ya. Jadi itu one to one yang dimana kalau kita artikan, jadi satu dosen paling banyak itu mengapply ya satu program studi, walaupun tidak semua dosen menjadi ketua di dalamnya gitu ya. Jadi setiap program studi itu pasti dikepalai oleh satu ketua, dan paling banyak itu anggota dosennya menjadi anggota. Jadi kita bisa lihat mengapply itu maksudnya di sini itu dia bekerja ya, mendaftarkan diri mengapply pada suatu program gitu ya tentunya. Jadi di dalam prodi pasti cuma hanya ada satu ketua. Nah, di dalam prodi pasti banyak dosen. Seperti itu ya analogi. Jadi one to one. Kita lihat ke one to many. Jadi entitas satu bisa mengakses beberapa entitas di himpunan yang lain ya. Nah, contohnya ketika teman-teman melihat dalam bentuk agama ya, misalkan agama dan mahasiswa. Jadi setiap agama dapat dianut oleh lebih dari satu mahasiswa, nah, tetapi tidak sebaliknya. Setiap mahasiswa hanya dapat menganut satu agama, nggak mungkin ya satu manusia menganut 3 atau 2 dan 4 agama gitu kan, pasti satu. Tetapi si agama itu dia bisa dianut oleh lebih banyak mahasiswa. Misalnya contoh dalam UBK ada 20 orang mahasiswa misalnya. Nah, dari 20 mahasiswa itu ada banyak agama ya, misalkan mulai dari Muslim gitu ya, Kristiani, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, bisa saja dari 20-nya ada 5 orang yang dia beda agama ya. Jadi misalkan entitas 1 dia mengakses entitas 1 dan juga entitas 2. Siapa? Misalkan kita anggap ya agama Muslim sebagai entitas 1. Agama Muslim di dalam UBK misalnya ada 2 orang ya, ada 2 orang mahasiswa gitu kan, misalnya gitu. Kemudian kita lihat di entitas 4 ya, dia mengakses entitas 3 dan 4 ya, misalkan di agama Kristiani ya, itu ada 2 orang ya. Jadi seperti itu analoginya di one to many. Nah, contohnya kita lihat di agama dianut oleh mahasiswa ya. Agama juga ada kodenya yang sebagai ID ya atau primary key, kemudian deskripsinya misalkan ya bentuk agamanya misalkan Islam gitu ya. Kemudian dianut itu ada kode agama dan juga NIM ya, karena di situ nanti akan berelasi ya antara agama dan juga mahasiswanya, maka yang akan dipanggil hanya primary key ya. Nah, ini kardinalitas many to many ya. Many to many itu setiap entitas pada himpunan entitas A kita lihat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Maka sebaliknya. Jadi contoh ketika setiap dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah, contohnya saya. Kemudian setiap mata kuliah dapat diajar ya, dapat diajar oleh lebih dari satu dosen ya. Ya misalnya kuliah apa? Misalkan contoh ya, anggap mata kuliah bahasa Inggris gitu. Tapi bahasa Inggris itu diapunya oleh 2 dosen. Misalnya dosen A hanya sampai UTS, dosen B OTS sampai dengan UAS. Nah, akan bisa saja seperti itu ya. Jadi kita mesti lihat juga fakta yang ada. Jadi ketika kita sudah mengetahui fakta yang ada, maka kita akan bisa menggambarkan derajat kardinalitasnya gitu ya. Apakah ada kemungkinan dosen itu tidak memiliki relasi terhadap mata kuliah? Itu tidak mungkin, karena setiap mata kuliah pasti akan memiliki dosennya ya. Ini contoh dosen mengajar mata kuliah ya. Jadi many to many. Karena saja ya, satu orang dosen dia mampu mengajar beberapa mata kuliah. Ataupun sebaliknya, beberapa mata kuliah bisa saja ya diajar oleh beberapa dosen, atau satu mata kuliah bisa saja diajar oleh beberapa dosen. Jadi
many to many. Kita akan lihat ke dalam tahap pembuatan IRD-nya ya. Jadi di dalam tahap pembuatan IRD itu ada dua kelompok ya. Yang pertama ada tahap 1, yang kedua ada tahap 2. Yang dimana tahap 1 itu pembuatan IR awal. Ya, kemudian tahap 2 itu merupakan optimasi dari IR. Biasanya tahap 2 itu melakukan normalisasi biasanya. Ya. Kemudian kita lihat objek pada tahap pertama itu untuk mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang ditinjau. Jadi ketika teman-teman melakukan rancangan IRD, ya, RIRD, teman-teman fokus pada tahap pertama yang dimana teman-teman harus mampu ya mengambil objek untuk bisa dijadikan sebagai rancangan basis data minimal tujuannya bisa menyimpan. Jadi si data itu bisa disimpan ya ke dalam sistem sana. Kemudian pada tahap ini, maksudnya pada tahap 1 ya umumnya mengabaikan anomali ya, sejumlah pengecualian yang memang ada sebagai suatu fakta. Jadi anomali itu dibiarkan ya. Dibiarkan dulu, yang penting kita gali dulu, kita bisa menyimpan. Nah, baru nanti di tahap 2 optimalisasi. Ya, dilakukan normalisasi supaya apa? Supaya anomali dan redundan sebagainya itu dihapus atau dihilangkan menjadi kualitas data yang baik. Nah, kemudian tahap 2 itu mulai memperhatikan efisiensi ya untuk performansi, fleksibilitas data ya, seperti melakukan pengkoreksian bentuk pendekomposisian juga, dan juga penggabungan himpunan, pengubahan derajat relasi gitu ya, penambahan relasi baru atau hingga pengurangan atribut-atribut pada masing entitas. Nah, itu biasanya di tahap 2 ya, optimalisasi jatuhnya. Nah, di sini kita akan lihat ada 5 langkah teknis dalam pembuatan IRD. Yang pertama, kita mesti mengidentifikasi, menetapkan sejumlah himpunan entitas yang akan terlibat. Kemudian menentukan atribut-atribut kecil yang tentunya sudah kita tetapkan sebagai key juga dari masing-masing setiap himpunan. Kemudian mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas ya, beserta dengan varigen key-nya atau kunci tamu. Kemudian menentukan derajat kardinalitasnya untuk setiap himpunan. Yang selanjutnya melengkapi himpunan entitas ya dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau atribut non-key. Kita akan lihat ya. Di dalam IRD itu ada istilah kamus data. Ya. Jadi kamus data itu pada sebuah sistem yang kompleks, misalkan penggambaran atribut-atribut dalam sebuah IRD, seringkali kelihatan lebih rumit. Untuk mendeklarasikan atribut yang rumit itu kita bisa menggunakan bantuan kamus data. Contoh, misalnya kita sedang membuat 3 entitas ya dengan 2 relasi, yang dimana ada entitas mahasiswa, kuliah, dan juga dosen. Masing-masing entitas itu sudah kita berikan derajat kardinalitasnya. Misalnya dosen dan kuliah itu many to many, kemudian kuliah dan juga dosennya itu juga many to one ya, atau one to many. Nah, yang dimana isinya kamus datanya kita jabarkan. Misalkan mahasiswa itu pasti akan memiliki atribut ya, atribut NIM, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Dan juga di kuliahnya itu ada atribut kode mata kuliah, nama kuliah, SKS. Nah, untuk di dosennya itu ada atribut nama dosen, alamat dosen. Nah, kemudian di relasi mempelajari itu diambil key-nya. Dari key apa? Kita lihat ada mahasiswa dan kuliah, berarti key NIM dan key kode matkul. Baru di dalamnya ditambahkan atribut indeks nilai ya sebagai varigen key-nya dari si relasi mempelajari itu. Kemudian di dalam relasi mengajar ya, itu juga dipanggil kode kuliahnya ya, kode matkul kuliahnya, terus nama dosennya itu sebagai deskriptif. Kemudian waktu, tempat, dan ruangnya juga. Nah, itu juga mesti harus dipanggil di dalam mengajarnya supaya bisa mendeskripsikan ya. Jadi objek utama dalam pembuatan IRD itu adalah harus mampu menunjukkan objek-objek atau himpunan entitas ya
apa saja yang ingin dilibatkan dalam sebuah basis data. Nah, jadi dia berfokus terhadap objek ya, baru nanti dideskripsikan dalam kamus. Kemudian derajat relasi minimum ya, derajat relasi minimum itu menunjukkan hubungan ya minimum yang boleh terjadi dalam satu relasi antar himpunan entitas. Nilai derajat relasi minimum hanya boleh 0 dan 1 ya. Nah, bentuknya kita lihat ya. Mahasiswa mempelajari kuliah. Di situ ada 0 dan many. 0 dan many. Kemudian kuliah dan dosen ya, itu 0 many dan 1 1. Nah, keterangannya agar kita mampu memahaminya, terlihat. Pertama, seorang mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah sekaligus. Tetapi boleh juga tidak ataupun belum mempelajari mata kuliah, ataupun misalnya kondisinya mahasiswa sedang cuti yang tadi saya bilang ya. Jadi 0 dan 1 ya, ataupun 0 n itu banyak maksudnya. Nah, nih. Kemudian setiap mata kuliah kita lihat berarti masuk ke tabel ke entitas kedua ya, entitas kuliah. Kita lihat. Setiap mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Makanya muncul tuh ya many jatuhnya. Setiap mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Tapi bisa saja ada mata kuliah yang tidak atau belum pernah diikuti oleh satupun mahasiswa. Misalnya kondisi mahasiswa itu sedang cuti ataupun ada mata kuliah pilihan, makanya itu 0 ya. Jadi dia memungkinkan si data ibaratnya memberitahu nih kita sebagai perancang. Jadi memungkinkan mata kuliah itu ya bisa saja belum diambil karena namanya kuliah kan ada cuti, ataupun kuliah pun juga ada mata kuliah pilihan. Jadi bisa saja kuliah tersebut atau mata kuliah tersebut itu belum diikuti oleh banyak mahasiswa. Tetapi ya setiap mata kuliah ya bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Contohnya seperti teman-teman sedang mempelajari perancangan basis data. Berarti kan satu mata kuliah yang dimana nama mata kuliahnya PBD, perancangan basis data, yang ada kode mata kuliahnya, lalu ya diikuti teman-teman sebagai mahasiswa ya. Jadi itu jatuhnya 0 dan n ya, mani. Karena di UBK ini kalau tidak salah saya belum mengetahui secara apakah ada mata pilihan apa tidak. Kalau tidak ada mata pilihan berarti jatuhnya many ya, berarti 1 0. Nah, kemudian kita lihat ya. Kita lihat seorang dosen boleh mengajar banyak mata kuliah sekaligus, tapi bisa saja terjadi ada dosen yang tidak atau belum diperbolehkan mengajar satu mata pun karena misalkan kondisi tertentu, persyaratan yang kurang dan lain sebagainya. Tapi dia sudah aktif sebagai dosen gitu ya. Nah, kemudian kita lihat setiap mata kuliah belum diajarkan oleh seorang dosen dan tidak boleh ada mata kuliah yang belum ditentukan dosennya. Nah, jadi kita bisa lihat seorang dosen boleh mengajar. Nah, berarti dari entitas dosen ya, di sini nih entitas dosen boleh mengajar mata kuliah ya di 1 dan 1 ya. Sudah 1. Gimana ya? Bisa saja terjadi ada dosen di sini ya belum diperbolehkan untuk mengajar mata kuliah, makanya timbul 0 ya di sini. Jadi kita melihatnya di sini dulu. Ketika kita konteksnya ngebahas di sini ya di 0n ini, maka kita harus membuat suatu fakta kejadian yang dimana kita fokus di sini sebelum ke sini. Ya. Jadi dosen dia bisa saja mengajar banyak mata kuliah ya dalam sekaligus, berarti di sini ya many ya. Tapi bisa saja si dosen ini tidak diperbolehkan mengajar beberapa mata kuliah atau satu mata kuliah karena suatu kondisi tertentu di 0 ya. Nah, setelah sisi kelar, baru kita lari ke sini. Yang dimana setiap mata kuliah di sini ya, yang belum diajarkan oleh seorang dosen, ya, tidak boleh ada mata kuliah yang belum ditentukan siapa dosennya. Jadi satu-satu kondisinya. Ya, mata kuliahnya ada, tapi belum tentukan dosennya ya. Nah,
dosennya ada, tapi belum diajarkan kepada mahasiswanya. Nah, jadi itu satu-satu konteksnya. Jadi ketika kita membahas seperti ini, kita bahas dulu dari sisi yang mana, misalkan dari sisi ini, bahkan kita jabarkan. Seorang mahasiswa dapat pelajari banyak mata kuliah sekaligus. Oke, nih N ya patokannya many. Seorang mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah sekaligus. Kelar ya sampai di situ. Nah, tapi boleh juga ya, boleh juga si mahasiswa itu belum atau tidak mengambil mata kuliah satupun, tidak nol. Ya. Kemudian keterangan kedua, setiap mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Nah, kita berarti kan di sini sudah selesai nih pembahasan ini. Kita pindah ke sini. Jadi kata kunci awalnya harus dari sini, dari si entitas kuliah ya untuk membuat suatu bahasanya. Setiap mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Nah, ini ya. N. Bisa saja ya. Bisa saja mata kuliah atau belum pernah diambil oleh satu mahasiswa sekalipun. Ya, misalkan mata kuliah pilihan kan 0. Nah, berarti ini beres nih ya, hubungan mempelajari beres. Nah, baru selanjutnya hubungan mengajar hubungannya ke sini. Ya, jadi sheet ini tuh tengah-tengah tetap dapat gitu ya, tetap bawa selalu ke bawah. Nah, kita lihat IARDI dalam notasi lain ya. Di mana ada notasi garis 3 terus 0 ya, itu many ya. Jadi many itu seperti gini ya, itu notasinya 3 gitu ya, garis 3 terus ada nolnya itu merupakan 0 dan n ya, berarti 0 dan many ini atau sebaliknya boleh ya, sebaliknya. Dan seperti ini berarti one to many nih, many-nya nih 3 nih, ini one. Kemudian atau bisa dibalik, ini one. Kemudian ada one to one ya. Dan ada one dan 0 ya, 0 dan 1 ini. Lihat ya contoh penerapannya. Di sini ada mahasiswa, tadi kan jelas ya 0 dan many ya, atau mau disebut many to many boleh. Nah, ini ya kita bisa lihat nih. Nah, jadi ketika teman-teman akan menggunakan notasi ini, teman-teman harus mampu dulu ya membayangkan bentuk ininya, artinya. Jadi jangan sampai salah menggambarkan ini, tapi artinya sebenarnya di sini gitu ya. Nah, ini berarti 0 dan many gitu maksudnya, 0 dan many. Seperti ini simbolnya ya, simbol 0 dan many. Karena kamus datanya mahasiswa itu ada NIM. Jadi ketika teman-teman membuat ini, misalkan IARDI ya, IARDI secara terpisah gitu ya, belum gabungan, jadi teman-teman nggak perlu harus membuat yang tadi lingkaran banyak gitu ya, atributnya cukup menggunakan kamus data aja gitu ya, ini bisa selesai sebenarnya gitu. Tapi nanti tergantung dari konteks ketika teman-teman dalam melakukan perancangannya. Kita masuk varian entitas yang dimana ya ada 3 ya, ada 3 nih, bisa disebutkan 3 varian. Ada strong entity, ada weak entity, ada subtype entity ya, yang dimana strong itu berarti entitasnya kuat, dia mampu berdiri sendiri, tidak memiliki tergantungan terhadap entitas yang lain. Kemudian ada weak entity, yaitu dia statusnya lemah, jadi ketergantungannya itu harus dengan atribut lain gitu ya, jadi dia tidak memiliki fungsi atribut sebagai key yang benar-benar menjadi ataupun menjamin keunikannya. Kemudian ada sub tipe yang dimana setiap himpunan beranggotakan entitas dari bagian himpunan entitas yang lebih kuat atau utama dan superior. Kita bisa lihat di sini contoh dari entity lemah ya. Ini entity lemah nih, yang dimana kita bisa lihat di sini ya. Ini kan sudah jelas nih, ini entitas kuat nih, ini entitas kuat, ini entitas lemah ya, hobi dan juga orang tua ya, hobi dan orang tua. Hobi ini timbul dia berdasarkan dari apa? Dari si mahasiswa, entitas primerinya ya.
Nah, si orang tua juga dia timbul dari mana? Dari entitas si mahasiswa, ya, entitas superior atau entitas utamanya gitu ya. Nah, kunci utamanya kita bisa lihat dari garis hitam nih. Nih kunci utama. Ya, NIM. NIM. NIM ini kunci utama nih. Kemudian kunci yang tidak meyakinkan. Nah, ini dia garis-garis titik-titik tipis gini ya. Contoh dari subentitasnya. Jadi subentitas itu merupakan hasil dari dekomposisi ya, spesialisasi himpunan entitas berdasarkan pengelompokan tertentu tentang spesialisasinya. Toh, entitas kuatnya dosen. Nah, ISA ini itu merupakan ISA ya, ISA. Nah, dia adalah seorang apa ya. Jadi si dosen ini dia seorang apa statusnya? Misalkan dosen tetap atau dosen tidak tetap. Nah, si dosen tetap pasti dia akan memiliki nik, pangkat, lalu tanggal masuknya. Kalau dosen tidak tetap, ada nama kantornya dan alamat kantornya ya. Yang dimana sebenarnya alamat kantor ini itu kalau misalkan tidak menggunakan spesialisasi seperti ini bisa saja masuk ya. Dosen pasti memiliki nik, tapi belum tentu. Seperti saya misalkan, karena saya belum mendapatkan NIDN, maka saya belum mendapat nik, tapi status saya dosen. Nah, jadi itu harus muncul ya, harus muncul spesialisasinya ya. Jadi saya masuk kategori apa? Sudah tetap apa belum tetap? Gitu kan? Pastinya. Nah, kita akan masuk ke varian relasi. Ini teman-teman hadir semua? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Hadir kan? Coba atuh diaktifin video call-nya. Kok dimatiin? Saya jadi nggak bisa tahu. Nggak apa-apa, karena kan sesuai dengan kelas rule-nya ya. Jadi mesti selama perkuliahan mesti diaktifkan supaya saya bisa melihat, karena saya menggunakan 2 monitor. Jadi tinggal ngelihat ke kiri aja. Sudah tahu ada yang siapa yang keluar dan juga siapa yang ini. Oke, kita lanjutkan di varian relasinya ya. Ada bentuk 3 nih, ada relasi tunggal, ganda, dan juga multi. Kita akan lihat masing-masing ya di setiap varian relasinya. Di mana kita bisa lihat nih, dosen dan juga pendamping ya, atau pembimbing ya. Kita lihat fakta yang ada ya. Misalkan kita analogikan seperti ini. Dosen pendamping yaitu kita kasih tanda kutip sebagai dosen senior ya. Jadi ada dosen baru ya. Dosen baru itu merupakan dosen yang baru masuk, kemudian harus dilakukan pembinaan dalam rangka untuk meningkatkan profesinya sebagai dosen. Artinya setiap dosen senior bisa menjadi pendamping ya. Nah, bisa menjadi pendamping dari beberapa dosen baru. Makanya muncul di situ derajat kardinalitasnya many ya. Tapi ya, satu orang dosen baru ya, dia hanya akan memiliki satu dosen pembimbing atau dosen seniornya, maka timbul di situ one ya. Nah, relasinya ada nama dosen dan juga nama dosen pembimbingnya, harus dikeluarin ya. Tuh. Kemudian relasi tunggalnya berarti relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama ya. Seperti ini nih, ini tunggal karena dia nggak ada entitas lagi di sini. Tidak dibuatkan misalkan contoh dosen pendamping, tidak perlu, gitu kan? Jadi cuman cukup satu entitas, lalu dia membuatkan relasi yang bernama relasi tunggal, ya, yang dimana langsung aja panggil nama dosennya, yaitu misalkan baru ya, contohnya diinputkan dosen baru, kemudian dosen pembimbingnya. Nah, dosen pembimbingnya siapa? Ya, tinggal diisi saja. Kemudian keahliannya apa ya dari si dosen ini? Nih, si nama dosen ini, dosen baru ini dia keahlian apa? Kemudian baru dipanggil pembimbingnya. Nah, selanjutnya ada varian relasi ganda. Ya, ada varian relasi ganda. Yang dimana kita lihat ya, relasi yang muncul antara dua himpunan entitas tidak hanya satu relasi, tapi lebih dari satu relasi. Nah, itu ganda. Ya, contohnya kita lihat pada himpunan menguasai ya, pada himpunan menguasai nih kita lihat pada himpunan menguasai ya.
hanya memiliki atribut K yang berasal dari himpunan entitas dosen dan kuliah. Lihat. Ya, menguasai ada nama dosen dan juga kode matkul. Diambil dari mana? Diambil dari sini. Ya, diambil dari entitas ini. Dimasukin di sini di relasi sini. Ya. Keluarnya di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya. Tujuannya apa? Tujuannya karena untuk menampilkan, ya. Kenapa ada menguasai lalu ada atribut di dalamnya? Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menampilkan mata kuliah yang dikuasai oleh seorang dosen. Makanya timbul relasi menguasai yang isinya ada nama si dosennya dan kode mata kuliahnya. Jadi tahu, oh dosen A menguasai mata kuliah A, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di menguasai, bisa saja ya, bisa saja seorang dosen tidak mengajar mata kuliah tertentu, ya, bukan berarti dia tidak menguasai mata kuliah tersebut, ya. Jadi ada istilahnya one to many. Nah, kita lihat relasi dari many to many, ya. Kita lihat nih relasinya, yang dimana, ya, pada himpunan menguasai, kita lihat ke bawah, yang artinya setiap dosen, ya, dapat menguasai banyak mata kuliah secara sekaligus. Begitu juga sebaliknya, mata kuliah dapat dikuasai oleh lebih dari satu orang dosen. Jadi begitu teman-teman. Ini masih panjang nih teman-teman nih, jadi mesti harus didengarkan, disimak gitu ya. Supaya teman-teman mengerti, karena nanti setelah UTS kita akan banyak praktek tuh. Kemudian ada relasi multi entitas, yang dimana relasi ini itu terdiri dari 3 himpunan entitas atau lebih, ya. Nah ini nih, jadi satu relasi tapi 3 entitas gabung jadi satu, ya. Ini harus dihindarkan sebenarnya. Jadi relasi multi entitas ini itu bahkan relasi yang sebenarnya itu harus dihindarkan. Contohnya kita lihat ya. Pada sistem perkuliahan kita dapat menambahkan himpunan entitas baru, yaitu entitas ruangan. Ya, jadi di dalam perkuliahan nggak cuma hanya kuliah dan dosen saja. Kita tambahin deh, ya, jadi entitas ruang karena kita ingin menampilkan, ya, kuliahnya di mana, ruang berapa, dan siapa dosennya, gitu ya. Nah, jadi entitas itu dibentuk, ya, karena untuk memiliki entitas sejumlah atribut khusus, ya. Seperti tadi ada kode ruang, nama ruangan, dan juga kapasitas ruangannya, ya. Nah, selanjutnya relasi ini itu membentuk satu relasi dari ketiga entitas yang sebenarnya harus dihindari. Kenapa? Karena masalah yang akan timbul itu ketidakjelasan kardinalitasnya. Coba sekarang kalau begini teman-teman mau jelasin kardinalitas gimana? Kalau ada satu relasi tapi 3 entitas, bingung kan ngejelasin kardinal derajatnya, gitu ya. Nah, ini halnya harus dihindari. Jadi kardinalitasnya karena ada masalah seperti ini, ketidakjelasan, maka tidak dimunculkan, ya, tidak dimunculkan. Jadi sudah tidak ada derajat kardinalitasnya. Jadi kita tidak mampu membaca. Jadi jika teman-teman merancang, jangan sampai ataupun bukan jangan sampai, sebisa mungkin dihindari, ya, menggunakan relasi multi entitas ini. Karena di sini tidak bisa untuk dimasukkan derajat kardinalitas yang kayak gimana, ya. Ada ruangan, ya. Sebenarnya secara konsepnya itu bisa saja kita menerjemahkan, ya. Bisa saja kita menerjemahkan suatu bentuk konsep dari 3 entitas menjadi satu relasi, tapi nanti ujungnya bertabrakan sebenarnya, gitu ya. Kita akan masuk ke dalam spesialisasi dan generalisasi, ya. Jadi di mana kita lihat, ya, tadi kan isa, ya, sebenarnya itu is a, ya. Jadi berasal dari kata is a, ya. Spesialisasi itu merupakan proses dekomposisi atau pengelompokan sebuah himpunan entitas yang melahirkan himpunan entitas baru yang dilakukan secara top down, berarti dari atas ke bawah. Oh, tadi dosen memiliki 2, ya, ada kemungkinan 2, yaitu ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, oke, berarti kita paham, ya. Oke, kita masuk ke dalam
generalisasi. Kalau generalisasi sebaliknya ya, dia berbalik. Jadi bottom top ya merupakan penyataan beberapa himpunan entitas menjadi sebuah himpunan entitas baru. Atribut dari masing-masing himpunan entitas disatukan ke dalam himpunan entitas baru. Ya. Contohnya ada mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 ya. Yang enggak weh gitu ya, ya udah weh itu masukin aja dalam tabel ataupun dalam entitas mahasiswa. Ya nanti tinggal kasih keterangan kalau dia mahasiswa bukan mahasiswa D3 dan juga mahasiswa S1. Cuman hanya saja sebenarnya hampir sama ya. Konsepnya hampir sama nih teman-teman. Antara top bottom dan bottom up. Hanya saja pada saat kita melakukan perancangan ya, bisa saja teman-teman merancang dari bottom top ya. Jadi seperti ini. Bisa saja karena secara tidak langsung gitu ya, secara tidak langsung, tapi teman-teman harus mampu ya memahami secara teorinya. Oh ini tuh sedang masuk generalisasi gitu ya, kalau ini tuh masuk spesialisasi. Jadi spesialisasi itu dari yang general dispesialkan ya, dari general dispesialkan. Jadi bentuk satu dosen itu pasti spesialnya ada 2. Kalau nggak dosen tetap ya dosen tidak tetap, atau mau 3 ya. Saya 3 dosen tidak tetap dan juga dosen honorer. Maksudnya gimana? Bisa saja dosen tidak tetap itu dia mengajar ya di suatu kampus, tetapi tidak tetap waktunya ya, tapi dia tetap dalam penempatan tempatnya saja, tergantung pendeskripsian. Tapi buatlah ya seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Jadi jangan double ya. Nah kalau misalkan generalisasi ya itu dari bottom up ya, dari misalkan Mas Umar merupakan mahasiswa S1. Oh, mahasiswa. Berarti ya masih sifatnya general dong. Kita langsung masukin aja bahwasanya Mas Umar itu merupakan dari tabel mahasiswa. Ya. Kita masuk pembahasan terakhir nih, agregasi. Ya. Jadi agregasi itu sebuah relasi yang secara kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain. Dengan kata lain, sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas tapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Fenomena ini ya dapat diakomodasi dengan teknik agregasi. Contohnya ya ini kita lihat nih. Di agregasi itu adanya begini nih teman-teman. Jika ada entitas himpunan, kemudian ada relasi, kemudian ada kuliah, ya. Nah, di sini tiba-tiba ada penambahan, ya secara nggak langsung nih, ya berdasarkan fakta nyatanya, ya atau di sini disebut sebagai fenomena, ya. Oke, langsung saja lah kita buatin aja langsung, just kita agregasi, kita satukan dulu nih. Nah, ini kita satukan dulu agar kita bisa membuat relasi, ya. Itu agar bisa membuat relasi yang dimana nambah ya relasi mengikuti dan juga nambah entitas praktikum di sini ya. Jadi baru kita bisa ya. Jadi di sini many to many ya, di sini many to many ya. Itu. Jadi kita bisa menerjemahkan. Kita lihat lagi entitasnya di sini. Oh yang diambil nih kode ruangan, kode cool. Oke, berarti ketiga ini ya diambil. Ya, nah, praktikumnya di ruangan, dia muncul di sini tampilkan kode ruangannya dan nggak perlu membuat entitas ruangan, ya jatuhnya nanti jadi seperti tadi multi relasi ya, itu. Nah. Sampai di sini selesai nih teman-teman pembahasan kita ya mengenai model data. Jadi selanjutnya pembahasan selanjutnya kita akan coba transform model data ini ke bentuk IRD ya, dari IRD ke IR model ya atau sebaliknya. Jadi kita akan praktek. Nah nanti untuk toolsnya saya akan coba cari referensi. Kalau nggak salah saya juga sudah share ya ke, saya sudah share juga
di Classroom ya, untuk referensi tools ya dalam pembuatan ERD ya. Nanti juga kita akan banyak praktek, jadi tolong dipersiapkan teman-teman device laptop dan juga PC-nya ya. Jadi saya insert ya tools untuk menunjang perluan kita sampai dengan UAS ya. Mulai dari apa yang mesti harus teman-teman install dan juga apa yang mesti harus teman-teman lakukan ya. Hampir biasanya sih kita kalau untuk database-nya kita menggunakan MySQL saja. Kalau teman-teman ingin menggunakan Postgre juga nggak apa-apa, itu lebih bagus ya. Jadi karena Postgre itu sifatnya NoSQL ya, itu NoSQL, jadi teman-teman pengen pilih aja ya, kita mau bahas kemana nih lebih enaknya gitu, enaknya sesuai dengan kebutuhan industri ya. Tapi sebagai fundamental sih teman-teman minimal SQL ya. Tapi kalau mengikuti acuan sebentar, kalau mengikuti acuan yang ada di dalam referensi ebook ya, ebook yang saya gunakan, kita harus mempelajari juga ini apa? Postgre teman-teman ya. Ya udah share belum sih ebooknya? Udah Pak, kalau nggak salah. Ebooknya udah share kan? Yang ini karya Avi? Oh udah Pak. Udah kan ya? Nah itu Ya. bahan acuan saya mengajar tuh ya untuk basis data. Jadi teman-teman bisa explore lebih dalam di sana secara rinci. Saya juga padukan antara ebooknya Avi dan juga Patanan Syah ya. Jadi saya menggunakan 2 ebook dalam membuat materi pembelajaran ini. Nah kalau di sini dikenalkan SQL ya, boleh SQL dia. Berarti nanti ada advance-nya di sini. Nah, kan udah jelas ya. Di sini database design using 2 ER model. Nah, di chapter 6 tuh ya, di bukunya di chapter 6 yang dimana di situ kita akan membuat database desainnya ya, desain menggunakan ER model. Di sini juga ada sudah jelas ya, dijelaskan ada entity set dan sebagainya sesuai persis. Bentar ya, coba. Sudah belum? Nah, jadi ini sudah dijelaskan ya. Ini juga sudah dilihatkan. Kita kan sekarang lagi masuk sini nih, ER model ya, ER model nih, chapter 6 ya. Nah, karena apa? Karena kan kita ada satu mata kuliah yang belum masuk ya, yang mungkin harus cepat ganti supaya sesuai. Jadi 7 pertemuan, 7 chapter. Jadi kita satu pertemuan, 1 chapter membahas satu bab berarti. Tapi secara ngebut ya, secara ngebut. Jadi untuk memperdalamnya teman-teman bisa masuk sini nih ya, sudah kita bahas ya, entity relation model, ada entity set atau himpunan entity ya, sudah kita bahas. Nah, ada relation himpunan ya, himpunan relasi ya, sudah kita bahas juga. Kemudian ini kompleks atribut ya. Ini atribut kompleks, maksudnya dia ada simple, composite ya kan, juga sudah kita bahas. Ada single ya kan, single atau multivarian atribut juga kita udah bahas. Derivative juga udah bahas di pertemuan selanjutnya. Terus mapping kardinalitas ya, untuk menentukan kardinalitasnya ada one to one to many, many to one ya, atau many to many ya. Jadi tadi kurang satu di apa? Kurang satu. Saya masukin many to one-nya. Tadi kan cuman hanya one to many, lalu many to many ya kan. Seharusnya ada many to one, dibalik polanya gitu. Jadi polanya dibalik. Nanti saya perbarui lah. Saya perbarui aja nggak apa-apa. Jadi itu acuan bahan belajar saya ya untuk mengajar. Jadi teman-teman jangan khawatir, itu buku edisi terbaru. Teman-teman kalau ditanya oleh siapapun, kamu masuk materi mana, perkuliahan mana, saya sedang mempelajari gitu kan, dari buku ini ya, kita ngebahas buku ini. Jadi teman-teman jangan takut kita belajar ilmu yang ilegal, karena sejatinya kita ingin
menyebarluaskan ilmu-ilmu yang sudah ada oleh para pakar, kita sebarluaskan. Jadi kita fokusnya ke sana. Bentar, mana sih? Kardinalitas ya. Kardinalitas. Bentar, saya edit dulu di Nah, ada ya one to many, ya. Kemudian yang terakhir tambahannya banyak ke satu ya. Di many to one. Nah, udah tuh. Kita tambahkan. Sudah. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Terus kemudian ini ada example-nya juga, one to one ya, instruktur dan student, one to one. Terus instruktur, advisor, student. Ini secara detail ya, enak kalau teman-teman mau lebih memperdalam itu sebenarnya di sini sudah sangat jelas. Kalau yang saya tampilkan di slide itu kan potongan-potongan ya, supaya bisa mengampu dalam satu chapter itu dalam satu pertemuan gitu. Jadi untuk perdalamnya teman-teman bisa ke sini. Tapi hanya berbeda saja di contoh tabelnya, hanya berbeda. Kalau ini kan menggunakan sistem akademik ya, ada instruktur dan juga student. Kalau saya rubahlah dosen dan juga mahasiswa gitu. Jadi supaya lebih enak ya. Nah, ini di sini ada primary key ya. Dalamnya ada entity set, relation set dalam penentuan primary key-nya ya. Nah, ini juga sudah dibahas entity lemah ya, himpunan entity lemah. Ya. Nah, terus removing redundant attribute entity set. Jadi yang tadi ya ada untuk mengubah, menghapus dan lain sebagainya, menambahkan dalam set entity. Nah, ini sudah kita bahas sih teman-teman. Ini contohnya tuh lengkap banget malah. Ya, ini dalam suatu universitas ya. Universitas itu ada banyak ya sini. Ada departemen ya, entitas departemen, instruktur, berarti ini kayaknya departemen itu prodi ya. Fakultas nih, fakultas, dosen, kemudian mahasiswanya. Ini ada sectionnya, ada course, itu ada kuliahnya ya, ada time slot ya, ada waktu perkuliahan, dia bikin entitas sendiri, mulainya kapan ya, waktu jam mulai dan juga jam selesainya. Dan di kelasnya dia bikin kelas sendiri. Jadi inilah ya. Nah, ini merupakan bentuk dari IR. Ya, nanti ini merupakan bentuk dari kamus data ya, yang tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian kita bisa masuk lagi ya. Nah, ini ada redundancy of skemanya, kita tidak bahas karena kita penggal-penggal ya, jadi supaya semua tersampaikan ya. Ini kombinasi ya, kombinasi itu juga kombinasi skema. Nah, extend IR feature ya. Nah, ini specialization saya ambil sudah ya. Dan juga ada generalisasi ya. Jadi satu chapter insya Allah full ya. Poin-poin yang terpenting dalam perancangan basis data sudah kita bahas. Jadi setiap mata kuliah gitu ya. Tinggal nanti teman-teman mengeksplor lebih dalam lagi agar teman-teman mampu menguasai secara teoritisnya. Nah, tetapi secara prakteknya juga harus teman-teman lebih menguasai lagi. Ini agregasi ya terakhir. Kita bahas juga sudah. Nah, ini entity design issue ya. Ini ada contohnya. Ya. Use entity set versus relation set. Nah, ini dibandingkan ya, perbedaannya. Jadi ini sebenarnya enak banget teman-teman. Nah, di sini juga jelas tuh ya, ada modeling language UML ya. Naive ya. Jadi UML itu bentuk pemodelan ya, bentuk pemodelan ketika teman-teman sedang membuat suatu perancangan basis data. Jadi pertama basis datanya itu ya dibuatkan dalam bentuk
dalam bentuk IRD-nya dulu ya untuk melakukan skema. Nah, nanti dari IRD aktivitasnya dari IRD itu digambarkan dalam bentuk UML. Ya, UML itu Unified Modeling Language, yang di dalamnya ada class diagram, ada use case diagram, ada activity diagram. Ini nanti biasanya sering sekali dibahas dalam perkuliahan perancangan perangkat lunak biasanya. Ya, UML ini sering sekali dibahas dalam perancangan perangkat lunak. Jadi si UML ini itu sebenarnya juga sudah bisa ya kita gunakan dalam notasi ya, dalam notasi memodelkan data sebenarnya. Di sini ya dalam si buku ini bisa, nggak perlu IRD terus ya. Nih ya, di sini juga sudah dijelaskan. Nih, a number of alternative notasi for modeling data. Nah, jadi alternative for modeling data which ya IR diagram and UML class diagram ya. Nah, there is no universal standard for IRD diagram notation and difference book ya and IRD diagram software use difference notasi. Nah, jadi ada alternatifnya selain kita menggunakan IRD. Di dalam buku ini memiliki kelebihan, yaitu membahas menggunakan alternatifnya UML. Jadi UML dia langsung dihajar di sini. Itu sebenarnya saya juga pengen, cuman nantinya akan terlalu pusing, bingung gitu. Jadi gimana ya, pertemuan hanya 14 kali pertemuan dalam perkuliahan itu sebenarnya tidak cukup teman-teman ya. Nah, kalau kita ingin mengupas tuntas, kalau ini buku kita kumpas tuntas secara detail, saya yakin teman-teman jadi advance, langsung di semester sekian udah advance ya. Kalau bisa mengikuti, memahami, dan juga kita membedah buku ini secara benar gitu ya, dalam arti benar, step by stepnya kita bedah gitu ya, maka teman-teman banyak banget pengetahuan yang teman-teman bisa gunakan. Jadi ketika ada timbul pertanyaan, apakah ada alternatif dalam memodelkan model data? Ada, tidak menggunakan IR aja ya, bisa saja menggunakan UML nih ya, muncul. Nanti kita lihat bentuk UML-nya nih ya, ini IR diagram. Nah, ini UML-nya ya. Jadi bentuknya begini nih. E1 rule 1 ya, ini relasi gitu, R itu maksudnya relasi, ke E2 ya, ini binary relationship. Nah, ini di UML-nya ya, rule 1 AR ya. Nah, ini jadi dia tidak selalu menggunakan notasi gini ya. Jadi cukup si garis link ini aja langsung dikasih simbol inilah. Kemudian ini relation set relasi atribut relasinya ya. Dari sini ada A1 ya. Nah, di sini relasinya R ya. Kemudian muncul atribut. Jadi di relasi ini muncul atribut kayak tadi ya, misalnya kode matkul di sini ya. Kode matkul dan juga nama dosen misalnya. Nah, tapi kalau menggunakan UML ya begini bentuk notasinya. Tuh. Nah, ini sudah dibandingkan sedemikian rupa nih. Simbol UML untuk kelas diagram notasinya. Ya, ini kelas diagramnya. Kemudian aspek dalam database desainnya yaitu harus memperhitungkan ya kebutuhan fungsionalnya. Kemudian workflow atau data flow-nya ya harus dipertimbangkan, atau evaluation ya. Terakhirlah selesai pembahasan dari model data ini. Nah, jadi kalau misalkan mau ditambahkan dalam pembahasan model data, berarti di model data ini kan di sini ada ya, kalau misalnya kita tambahkan, sebentar kita lihat slide dulu, kita buka slide. Ada model data berbasis objek ya. Menurut di data berbasis objek ini kita bisa modelkan menggunakan UML, yaitu tadi ada kelas diagram ya, bahasanya ada kelas diagram. Tuh. Jadi di object based model itu kan ada IR model ya, berarti kan sudah masuk tuh ya. Si IR model itu sudah masuk dalam kelompok objek basis data logical model. Nah, berarti kita bisa tuh menggunakan UML. Nah, kalau teman-teman mau coba tes Pak, tes kita biar gak ketinggalan zaman kayak kampus luar negeri, ajar aja Pak. Ya udah, nanti ketika ada tugas teman-teman buatkan pakai UML.
jangan pakai IRD itu. Tapi sebenarnya karena nantinya juga bingung ketika teman-teman dihajar UML lulus terus teman-teman kerja, sedangkan dunia industri membutuhkannya IRD, teman-teman nggak belajar IRD, cuman hanya sekilas. Akhirnya apa? Teman-teman timbul rasa minder. Sebenarnya nggak perlu minder, mereka yang ketinggalan. Tapi dunia industri yang ada di Indonesia masih kebanyakan menggunakan konsep yang lama. Sedangkan buku pembahasan kita ini buku terbaru, ya. Nih kita lihat covernya. 7 edition Database System Concept, ya, udah edisi ke-7 bukunya. Nah, kalau yang buku pertama itu ya si Henry F. Knott yang tadi kita kutip, ada 2 kelompok kan, ya, Object Based Logical Model, ya. Nah, di buku ke-7-nya dia kolaborasi bertiga, ya, dari Abraham Silbert, kemudian Henry dan juga Sudarsan, kolaborasi akhirnya timbul sesuatu ilmu yang luar biasa, ya, yang dimana Abraham itu dari Yale University, Leibniz University, dari Indian Institute of Technology. Nah, ini bukunya terbit di tahun mana nih? Ah, 2020, ya. Tuh, M.C. Grow-Hill's Education, ya, publish Plaza Network, copyright 2020, ya, yang merupakan pengembangan dari tahun 2011, 2006, 2002 sampai 2011. Jadi yang digunakan dalam pembelajaran biasanya basis data, perencanaan basis data itu para pengajar gitu ya menggunakan kurikulum mengacu terhadap buku-buku yang para pakar gitu ya dari 2002 sampai dengan 2011. Nah, tapi kalau kita mau menghajar menggunakan ini secara sekaligus ya, atau minimal oke lah Pak, jangan semuanya kita combine nih, nggak apa-apa kita combine. Ya, jadi minimal ada buku, ada referensi buku terbaru ya 2020 dan juga dari beberapa referensi yang sebelumnya ya, sama yang tadi IRD kan itu sebenarnya konsepnya dari 2002 ini. Dan selalu dibawa dikembangkan pembahasannya. Itu jadi teman-teman, saya mengacu buku ini ya. Cerita ini terbaru, saya menggunakan terbaru karena saya nggak ingin ketinggalan zaman gitu bahasanya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ditanya ada timbul perdebatan, dites aja gitu ya. Kalau misalkan bukan ini mau bercanda apa gimana ya. Jadi misalnya dalam diskusi suatu forum tentang mata kuliah perencanaan basis data, tanya dalam memodelkan model data selain menggunakan IRD, menggunakan apa lagi misalkan. Kalau misalkan dia menggunakan UML, berarti dia sama ya, referensi yang kita gunakan berarti dia menggunakan buku-buku terbaru kan. Atau karangan siapa? Kalau misalkan karangan Abraham, udah jelas sama, berarti bukunya sama kita gitu ya. Oke, jadi sampai di sini terima kasih teman-teman yang sudah bersedia join dalam perkuliahan hari ini. Nanti segera kita lakukan untuk ini ya, untuk perkuliahan pengganti di minggu besok nih, mudah-mudahan di hari Senin lah ya. SO kita hari Senin ada SO, teman-teman juga SO juga ada 2 kali pertemuan ya kosong. Kita mesti dibahas habis lah kalau bisa SO 1 hari full. Besok hari Senin teman-teman di mata kuliah lain ada mata kuliah pengganti nggak? Nggak ada Pak. Berarti cuma saya saja ya. Iya. Ya udah, berarti kalau bisa besok Senin atau Selasa full ya. Kita 2 pertemuan dijadikan 1 ya. Misalkan dari jam 8 pagi sampai sore misalnya. Nanti kita pakai break ya. Jadi biar habis tuh. Jadi nggak mesti harus pakai 2 hari, 1 hari kita habisin. Ya. Boleh sih Pak. Jadi nanti saya infokan, saya siapkan dulu bahannya. Nanti baru saya infokan. Untuk SO nanti juga untuk perancangan basis data juga ada 1 nih. Nanti penggantinya kita masuk ya ke dalam apa ya, ke dalam transformasi ke apa, IRD ke skema tabel ya.
Jadi kita transformasi IART ke skema tabel atau sebaliknya untuk di pertemuan pengganti. Tapi secara padat aja ringkas, saya juga ambil dari referensi ini. Ya, dari referensi ini kita ambil, kita hajar. Tuh sebenarnya di dalam buku ini teh teman-teman akan mempelajari ini, teman-teman. Aduh sangat disayangkan. Saya teh pengen memperkenalkan ini supaya teman-teman jalan zaman. Bener. Jadi di dalam referensi yang buku lama, ya buku-buku lama biasanya setelah transformasi, ya setelah transform itu mereka langsung ke penerapannya. Penerapan bahasa query-nya, ya bahasa query-nya akan diajarkan. Kalau di sini berarti masuknya ke dalam introduction SQL, ya. Jadi nanti setelah kita belajar untuk mentransform, paling setelah UTS kita baru masuk ke introduction ke ESL-nya, ya. Jadi nanti teman-teman tolong siapkan aja laptop dan komputernya, ya. Kita akan banyak sedikit praktek-praktek, ya, untuk lebih mengenal mengenai SQL-nya. Nah, dari situ biasanya nanti kita akan membahas ini secara ringkas padat, ya, dari introduction-nya langsung intermediate hingga advance, ya. Kita bahas secara singkat lah. Kita ambil penggal-penggal yang pentingnya saja, nanti teman-teman bisa explore. Nah, kemudian database design kan kita sudah nih, ya, sudah kita bahas. Nah, relasi database desainnya juga sudah kita bahas, ya, jadikan satu, ya. Ada first normal, yaitu normalisasi, ya, di pembahasan sebelumnya. Terus nah ini application design and development, ya. Jadi nanti mungkin kedepannya kita akan bahas ini nih, atau nanti saya pengen masukin big data nih. Jadi ada pertemuan menjelang UAS gitu, ya, sebagai mata kuliah tambahan, materi tambahan maksudnya. Di luar materi pokok, saya sisipkan tentang ini big data atau storage management index boleh lah, atau query processing and optimization boleh, transition management ntar juga masuk, ya. Nah, nanti boleh nih, cuman saya pengen topik-topik yang keren ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman, karena kita di hidup zaman sekarang era teknologi, semua data itu menjadi big, ya, menjadi big. Dari sini nanti teman-teman bisa mempelajari, tidak hanya mempelajari SQL-nya, tapi teman-teman juga akan mempelajari bahasa pemrogramannya. Wah, itu lebih seru lagi, teman-teman, ya. Biasanya menggunakan R, ya, R language ataupun Python language biasanya untuk bisa mengolah big data, ya. Nah, ini nanti akan lebih seru nih sebenarnya nih. Ini lebih dalam ini. Ini data analitik, ya, ada data warehouse nih, data mining. Wah. Teman-teman nggak ada kan mata kuliah data mining, Syscom sebenarnya nggak ada. Ini lebih ke if sebenarnya. Buku ini lebih ke if. Tapi kalau kita perkenalkan, wah, teman-teman tahu pekerjaan yang lagi populer saat ini, ya, untuk kedepannya itu merupakan bentuk dari data analitik, ya, profesional data analitik. Itu gajinya gede, banyak dibutuhin. Jadi banyak perusahaan mereka sudah memiliki data warehouse yang sedemikian besar, ya, sudah kompleks, ataupun mereka sudah memiliki data cuman belum menggunakan kaidah data warehouse. Teman-teman harus merancang, merubah lagi strukturnya, ya. Tentunya implementasi kerjaan pasti dibantu dengan tim gitu kan. Nah, setelah data warehouse baru bisa di processing, ya. Processingnya misalkan menggunakan apa? Mau ke data mining gitu kan. Nah, nanti data mining keluar tuh banyak, ya, metodologinya ada namanya prediksi. Jadi bisa memprediksi dari model data yang sudah ada, diprediksi perusahaan ini itu akan bisa bertahan berapa lama, strategi yang digunakan harus apa. Nah, itu nanti ada banyak muncul. Wah, keren pokoknya. Jadi ketika teman-teman kuliah Syscom, sistem komputer, tapi karena basic saya ini di informatika S1-nya dan S2-nya di sistem informasi gitu, ya. Jadi teman-teman sebenarnya secara keilmuan dari saya pribadi, ini saya masuk di kedua keilmuan gitu, ya, di dua, tapi dalam satu rumpunnya rumpun informatika. Nah, ini yang sebenarnya enak, ya. Saya pengen sekali ini memperkenalkan ini, ya, karena ini sangat luar biasa nih. Banyak, ini bisa dibedah lebih dalam lagi, banyak buku-buku pendukungnya sebenarnya, ya. Data mining juga banyak pendukung. Kita lihat, ya, nih data mining ada apa, ya. Nah, ya, ada tipe data mining, ya. Nah, di sini ada classification. Jadi data mining kita akan bisa belajar mengenai klasifikasi, mengklasifikasikan
Kemudian ada klasifikasi menggunakan decision tree ya. Decision tree itu pohon keputusan. Nah, ini decision tree. Terus ada Bayes ya. Bayes klasifikasi ya. Kemudian ada SVM. Bener teman-teman, asli ini saya nggak bohong, ini regresi. Wah, ini kalau teman-teman nanti lulus misalkan kuliah S2 ngambil sistem komputer ataupun sistem informasi, ini data mining dibahas lagi, tapi secara fundamentalnya bukan fundamental yang intermediate, tapi sudah ke arah advance gitu ya. Nah, penelitiannya sudah mengacu ini tuh sebenarnya buku ini kalau dibedah ini menjadi sebenarnya 2 tingkat ya, antara S1 dan S2 sebenarnya. Tapi S2-nya hanya sekedar pendahuluan gitu ya. Jadi ini kan cuma sedikit ya, coba contoh tuh kayak Bayes. Ini cuma ada beberapa paragraf kan di sini kita lihat tuh. Ya kan, cuma ada beberapa paragraf. Nah, jadi ini sebenarnya pendahuluan saja ya. Jadi apa yang dimaksud dengan si Bayes ini, cara menghitungnya gimana, ya polanya apa. Hanya seperti itu sebatas, tapi memperkenalkan. Jadi cukuplah kalau untuk standar 1 gitu ya. Standar 1 diperkenalkan ini seru nih. Ini seru. Tuh ada clustering, jadi di data mining kita bisa mengclustering ya, ada text mining. Nah, ini text mining ini topik yang kemarin sempat menjadi tesis saya ya. Jadi tesis saya itu text mining dengan Kansei engineering, saya padukan ya, text mining. Jadi wah, pokoknya oke lah, nanti kita lihat nanti ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya ingin sekali memperkenalkan topik ini kepada teman-teman, supaya teman-teman bisa luas ya, bahwasanya kita Siskom ini kalau misalkan bekerja itu bidangnya sangat besar, tidak hanya menjadi software engineer, tapi kita bisa menjadi data analytic ya, atau bisa menjadi data scientist. Wah, banyak, itu gajinya besar-besar teman-teman, bener asli. Indonesia masih sangat kurang SDM-nya ya. Lalu pertanyaan, Pak, kenapa Bapak nggak jadi profesional tersebut ya? Saya lebih cenderung ingin share seperti ini sih, jadi pengajar ya. Tapi kalau misalnya ada project-project ke arah sana, tawaran, biasanya saya suka ingin menerimanya gitu ya, biasanya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah menerima project-project ke sana, karena mungkin fokus saya sekarang udah mengajar gitu ya. Jadi kalau arah project nantinya takutnya mengajar terbengkalai, karena kalau misalnya sudah bekerja, apalagi fokusnya dalam analitik, itu pasti akan sangat pecah, kecuali kalau misalnya saya sudah lihai dalam konteks pengolahan ya, karena dalam mengolah data itu tidak membutuhkan waktu yang bentar ya, jadi cukup lama dan juga cukup kompleks ya, jadi butuh tingkat fokus. Karena kalau kita perkenalkan, jadi teman-teman tidak ketinggalan zaman ya akan perkembangan dunia IT ya. Teman-teman cuma hanya bisa lihat di YouTube AI aja ya, tapi nggak tahu keilmuannya ya. Itu kan kayak ada robot trading gitu bahasa. Nah, robot trading itu kan dibentuk dari AI, dia belajar sendiri ya kan. Kalau biasanya si Didin suka main trading gitu ya, ataupun si Rusdan pakai robot trading tuh biasa main kripto gitu kan, cuman hanya bisa beli gitu ya. Nah, itu dibuatnya dari apa? Dari struktur AI ya. AI itu kan artificial intelligence, dia mampu mempelajari suatu kondisi ya, ataupun suatu fenomena secara sendiri, tapi berdasarkan inputan dari mana? Yaitu inputannya dari data yang sudah diolah, dijadikan model ya, model training set namanya, training set yaitu data latih dan juga data training ya. Jadi ada model-model gitu. Jadi berdasarkan data mereka semua bisa gitu teman-teman. Ya udah, perkuliahan hari ini dan intermezzo di akhir pertemuan cukup sekian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan waktunya teman-teman bisa digunakan secara baik dan benar. Kemudian materi yang sudah saya sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah ya, alhamdulillah. Perkuliahan hari ini dinyatakan selesai dan saya tutup. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan agar teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat ya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.